Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore sahabat Fitness Mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Revan. Saya cuma salin ini teman-teman. Jadi biar tidak bosan, barusan pakai baju kuning untuk tutorial melatih bicep dengan otot punggung di rumah dengan sepasang dumbbell. Nah, kali ini sharing saya tentang, kemarin ada yang banyak bertanya sebenarnya. Baru sekarang saya ingin menyampaikan pemahaman, karena saya tidak secara langsung mutlak ini adalah pembenaran dari saya teman-teman. Jadi terkait bagaimana pengaruh rokok dalam pertumbuhan massa otot, ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin 2 bulan yang lalu kalau tidak keliru, dengan judul pengaruh rokok dan suplemen. Coba bisa di scroll teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lebih bahas secara spesifik. Kita tidak berbicara suplemen di sini, kita berbicara tentang pengaruh rokok. Jadi ada yang bertanya, Mas Dan apa kabar? Semoga selalu sehat Mas Dan. Jadi beliau bertanya bagaimana sih pengaruh rokok kita dalam perkembangan massa otot? Apakah ketika kita walaupun hanya dalam 1 hari menghabiskan 1 batang rokok, apakah itu berpengaruh? Nah, oke. Sebelum saya menjawab, saya kemarin-kemarinnya juga sudah sempat sharing, sempat belajar, sempat lihat di YouTube-nya Om Aderai. Saya lihat-lihat di sana teman-teman, dan ternyata memang benar dengan apa dalam pemikiran saya benar. Nah, jadi begini. Jadi ini bukan karena bukan, sekali lagi bukan pembenaran atas apa yang saya sampaikan ini adalah benar, bukan. Makanya saya tidak berani berbicara sebelum saya belajar terlebih dahulu. Sama seperti tadi teman-teman, latihan otot punggung, bicep dengan menggunakan dumbbell, saya itu juga melihat dari atlet siapa saya lupa, dari orang Amerika, bukan The Rock, bukan. Jadi saya lihat ternyata kok mudah, simple, tapi manfaatnya atau hasilnya memang benar-benar terasa di bagian otot yang kita latih, benar-benar stres. Nah, oke, langsung saja. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana pengaruh rokok terhadap perkembangan massa otot, dan walaupun kita misalkan dalam 1 hari hanya 1 batang rokok saja. Nah, perlu teman-teman sebelum saya jawab, kira ada bunyinya pintu baru. Jadi begini teman-teman, sekali lagi saya tegaskan ya, untuk perkembangan massa otot hypertrofi itu hanya ditunjang oleh 3 faktor komponen utama. Jadi yang pertama adalah pola latihan. Yang kedua adalah pola makan, asupan protein yang baik, yang bagus, dan juga pola tidur yang berkualitas. Nah, bagaimana pengaruh rokok? Nah, sebentar. Jadi, kalau 3 komponen ini teman-teman bisa teman-teman penuhi, pola latihannya bagus, jadwalnya teratur, oke, disiplin, dan juga pola asupan makanannya, proteinnya bagus-bagus, proteinnya tinggi, protein tinggi, kemudian lemak tidak jenuh. Kemudian juga karbonya bagus, karbo sehat, lemak sehat. Nah, kemudian juga tidurnya berkualitas. Maka apa yang akan terjadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, massa otot Anda akan berkembang, massa otot Anda akan bertambah, progres Anda akan berjalan. Nah, begini. Jadi, bagaimana pengaruh rokoknya? Nah, gini, saya tegaskan teman-teman ya. Rokok itu jadi bukan karena bukan saya sendiri, bukan perokok teman-teman. Jadi saya tidak tahu. Jadi menurut saya setelah saya juga belajar, rokok itu hanya berpengaruh kepada pengelolaan manajemen kortisol atau hormon stres. Nah, saya banyak teman-teman perokok, saya tanya kenapa sih enaknya merokok, bagaimana? Apa jawabannya beliau? Merokok itu menghilangkan penat, merokok itu menghilangkan beban kehidupan, beban stres. Jadi ketika teman-teman saya itu sedang sedih, stres, katanya menghirup rokoknya kemudian dikeluarkan, itu katanya mengeluarkan beban stres. Apalagi katanya setelah selesai makan itu gimana, katanya lebih nikmat, apalagi sambil ngopi. Nah, seperti itu. Jadi apa teman-teman kesimpulannya? Jadi tidak ada pengaruh sama sekali, itu lebih ke manajemen kortisol, hormon stres kita. Nah, seperti itu. Tapi berpengaruh, tapi ada tapinya juga teman-teman ya. Kalau untuk latihan berpengaruh kepada performa. Jadi performa kita. Kalau kita analogikan, ibaratnya motor ini kan punya paru-paru juga. Paru-paru ya, itu tempatnya bahan
bakarnya, kemudian karburator. Nah, itu juga merupakan paru-paru bagian dari komponen mesin ya. Kalau diibaratkan karburatornya kotor, bagaimana performanya? Tentunya jalannya juga mungkin agak tersendat-sendat, kurang bersih, pembuangannya, asapnya kan juga kurang lancar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ibarat performa kita itu kalau misalkan orang kebanyakan merokok ya, biasanya kan masalah cepat capek, cepat ngos-ngosan. Nah, itu ke arah lebih ke performa saja ya. Sedangkan ke pengaruh pertumbuhan otot, massa otot itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pengaruhnya pertumbuhan massa otot 3 tadi, lebih ke pola makan, protein, dan latihannya. Tapi yang paling penting adalah protein, asupan protein. Jadi begitu ya Mas Dan. Tapi ingat, sekali lagi di sini saya tidak mengajak untuk teman-teman untuk berhenti merokok. Silahkan, itu haknya teman-teman semua. Mau merokok silahkan lanjut, mau tidak merokok atau setelah belajar, oh iya ternyata beda ya. Nah, mungkin mau ada inisiatif sendiri untuk berhenti, boleh silakan. Jadi lebih kendali kepada mindset pikiran kita teman-teman. Bagaimana caranya mau berhenti, itu lebih ke mindset kita, pikiran kita. Nah, seperti itu. Kalau saya pribadi sih, daripada ngerokok, mending uangnya ditabung buat beli protein. Saya, bukan teman-teman, tapi saya bukan, ingat sekali lagi, saya bukan mengajak, mempengaruhi, memprovokasi teman-teman untuk berhenti merokok. Tidak. Silakan, itu haknya teman-teman. Saya sekali lagi di sini hanya menyampaikan pemahaman saya tentang pengaruh rokok terhadap perkembangan massa otot. Jadi kesimpulannya, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pengaruh sama sekali penggunaan merokok kita dalam perkembangan otot-otot tubuh kita yang sudah kita latih. Karena banyak teman-teman saya yang semuanya sih hampir sebagian itu merokok teman-teman. Makanya sekali lagi saya kembalikan, rokok itu hanya pengelolaan manajemen stres aja, manajemen kortisol, mempengaruhi pada performa ketika kita sedang latihan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat, penyampaian saya yang kurang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya di sini kita hanya sharing, kita belajar. Saya tidak mengklaim, saya tidak menunjukkan bahwa saya yang paling baik, bahwa saya yang paling hebat, bahwa saya yang paling terterlah pokoknya tidak. Saya hanya sharing apa yang ada di benak saya. Terkadang juga menjadi pertanyaan pada diri saya sendiri. Ini kok sepertinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini kok sepertinya berkaitan dengan pola latihan sehari-hari. Nah, termasuk seperti ini. Jadi buat Mas Dan, buat Mas Sapa di sini teman-teman yang merokok, lanjutkan saja merokoknya. Lanjutkan jika memang bisa mampu meredakan segala beban, segala keluhan, segala macam stres. Ya mungkin juga kalau cowok ya, pelariannya kalau enggak ngerokok, ngopi, nongkrong, silahkan teman-teman. Tapi ingat, kembali kepada diri kita sendiri bahwa pola hidup sehat itu tidak mudah ya. Kita berjuang, kita berlatih hanya untuk merubah versi kita yang kurang baik dari kemarin menjadi versi yang lebih baik dari hasil yang sekarang. Karena kita juga jadi tolak ukur teman-teman, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya Mas Dan ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan jangan sampai tersinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi bukan saya mengajak memprovokasi, bukan menjelek-jelekkan, bukan. Silahkan, kita punya tanggung jawab diri masing-masing, dan kita juga tidak perlu menggantungkan seperti ketergantungan terhadap omongan, terhadap perbuatan tingkah laku, terhadap nyinyiran. Tidak, kita jangan tergantung seperti itu. Apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan, apa yang kita laksanakan merupakan tanggung jawab diri kita masing-masing teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman yang sedang dalam progres, yang sedang dalam program, progresnya lancar selalu, workoutnya lancar. Tidak ada alasan untuk tidak latihan ya. Mari kita belajar bersama. Saya juga butuh masukan, butuh sharing, butuh edukasi teman-teman, sehingga nantinya channel saya ini berkembang menjadi informasi yang edukatif, yang informatif, yang menarik, yang inovatif juga buat perkembangan teman-teman dalam latihan di rumah ataupun di tempat gym. Nah, seperti itu. Baik,
saya akhiri. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nanti jika ada masukan, komentar, sharing silahkan. Insya Allah saya akan agendakan waktunya nanti sesuai dengan waktu saya, pasnya saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.